Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Keempat binatang iblis pergi setelah menyampaikan lebih banyak kata terima kasih, dan Han Li duduk di dalam aula saat dia memanggil kotak kayu yang memegang aprikot darah. Dia mengeluarkan buah dari dalam kotak sebelum memegangnya di antara dua jarinya dan memeriksanya. Aku sudah lama mencari ini, siapa yang mengira itu akan muncul di depan pintuku tanpa usaha. Dengan ini, aku telah mendapatkan bahan lain yang diperlukan untuk mewujudkan Provenance True Devil Projection. Dengan obat roh yang saya temukan di kota suci Rastian Peng, saya hanya kurang esensi logam api yang legendaris sekarang. Setelah saya menemukan itu, saya akan dapat mewujudkan proyeksi dengan serangga kristal sumsum emas. Han Li bergumam saat sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia kemudian meletakkan buah itu kembali ke dalam kotak kayu, dan buah itu menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Setelah itu, Han Li bangkit dan berjalan keluar dari aula. Beberapa saat kemudian, dia tiba di sudut taman obat di gua tempat tinggalnya. Ada 72 tanaman bambu biru subur berdiri di depannya, masing-masing tingginya sekitar 10 kaki dan berkilauan dengan lapisan cahaya keemasan redup. Han Li memeriksa tanaman bambu ini sebentar sebelum tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah yang paling dekat dengannya. Pada saat jarinya bersentuhan dengan salah satu daun bambu, petir yang keras meletus, dan busur petir keemasan meletus dari batang tanaman bambu sebelum menghantam punggung tangannya. Namun, tangan Han Li langsung berubah menjadi warna hitam pekat, dan busur petir keemasan terserap seluruhnya. Han Li menutup matanya, mencoba merasakan sesuatu melalui daun bambu yang dipegang di antara jari-jarinya. Setelah sekian lama, Han Li akhirnya membuka matanya dan melepaskan daun bambu tersebut, namun alisnya masih berkerut rapat. Metode ini pasti berhasil, tetapi proses konversi tampaknya lebih lambat dari yang saya harapkan. Saya harus pergi dan mengurus beberapa hal lain untuk saat ini, gumam Han Li sambil mengelus dagunya. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan dia melesat keluar dari kebun obat sebagai seberkas cahaya keemasan, dengan cepat menghilang. Tidak lama setelah itu, Han Li muncul di ruang batu persegi panjang lainnya. Ada 8 kuali dengan ukuran berbeda ditempatkan dalam lingkaran di dalam ruangan, dan platform batu tinggi berdiri di tengahnya. Ada mangkuk bundar besar di permukaan platform yang tertutup rapat oleh tutup batu giok putih, dan tutupnya memancarkan lapisan ki glasial putih samar. Tutupnya dibuat dari bongkahan besar profound ice. Di rak-rak kayu yang ditempatkan di sekeliling ruang batu terdapat berbagai toples dan vial dengan ukuran berbeda, dari mana aroma obat yang kaya melayang di udara. Ini adalah ruang penyempurnaan pil Han Li. Semua guci dan vial berisi berbagai macam obat-obatan, yang sebagian besar cukup biasa. Han Li tidak mau repot untuk menyimpannya di gelang penyimpanannya, jadi dia menyimpan semuanya di sini. Setelah mengalihkan pandangannya ke semua kuali, matanya tertuju pada kuali biru berukuran sedang. Han Li mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah tutup di platform batu, dan tutupnya segera naik ke udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah di samping platform dengan dentuman keras. Setelah tutupnya dibuka, semburan api merah keluar dari lubang di platform batu, dan seluruh ruangan batu itu terjun ke lingkungan yang sangat panas. Han Li segera menunjuk ke arah kuali biru, dan bergoyang sebelum menghilang. Detik berikutnya, kuali muncul di udara di atas api merah, berputar di udara saat diterangi oleh api yang menghanguskan. Han Li melantunkan sesuatu dan membuat segel tangan sebelum melemparkan segel mantra ke arah kuali biru. Kuali kemudian menyusut dan membengkak secara tidak menentu sebelum jatuh lurus ke bawah, turun ke lubang dengan rapat dan menyembunyikan semua api merah di bawahnya. Han Li menghembuskan napas saat melihat ini sebelum menyapukan tangan ke gelang penyimpanan di pergelangan tangannya, dan cahaya biru menyala saat kotak batu giok muncul.
Dia membuka tutup kotak untuk mengungkapkan beberapa buah ungu, yang berukuran sebesar kepalan tangan. Buahnya sangat bulat dan kenyal, sepertinya diisi dengan jus buah yang bening, dan memancarkan aroma yang khas. Setiap buah memiliki inti dalam bentuk naga mini yang sangat hidup. Ini adalah buah naga zoysia yang diperoleh Han Li selama perjalanannya ke wilayah suku kayu. Rising Dragon Pills yang disempurnakan menggunakan buah yang berharga ini sangat efektif untuk perkembangan kultivasi bagi kultivator tempering spasial awal dan tahap menengah. Han Li sekarang telah mencapai tahap tempering spasial, jadi dia akan mulai menyempurnakan pil ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pil roh dengan proses penyempurnaan yang begitu sulit. Hanya bahan-bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil ini harus disempurnakan sendiri, dan itu akan memakan waktu lebih dari sebulan. Untungnya, buah naga zoysia juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk matang, membutuhkan sekitar 30.000 tahun untuk mencapai kematangan. Dia terlalu sibuk mempercepat pertumbuhan Golden Lightning Bambu dan Azure Shifting Fruit sebelumnya, sehingga mengabaikan buah naga zoysia, jadi dia harus menunggu beberapa tahun untuk menjadi dewasa. Dengan mengingat hal itu, Han Li menyimpan buah naga zoysia sebelum membuat gerakan meraih ke salah satu rak kayu terdekat. Selusin botol dan toples segera terbang ke arahnya. Han Li tinggal di ruang penyempurnaan pil selama setengah bulan. Ketika dia muncul lagi, dia memasuki ruang rahasianya untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi barunya. Pada saat yang sama, dia mulai mempelajari formasi pedang fajar musim semi. Selama waktu ini, keempat binatang iblis kembali untuk mempersembahkan banyak bahan berharga, tetapi kebanyakan tidak terlalu berguna bagi Han Li saat ini. Hadiah itu diterima oleh Weeping Soul Beast sebagai pengganti Han Li, dan keempat Demon Beast tidak dapat memverifikasi keaslian Han Li ini, tetapi mereka masih sangat hormat dan menyatakan terima kasih sekali lagi. Mengikuti instruksi dari Nash Chen Soul kedua, Weeping Soul Beast menerima semua item sebelum melihat keempat Demon Beast. Adapun apa yang mereka lakukan dari sini dan seterusnya, itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Han Li. Dengan demikian, hari-hari berlalu satu demi satu, dan setelah beberapa tahun, batch pertama buah naga zoysia akhirnya mencapai kematangan. Han Li muncul dari pengasingan dan mulai memurnikan sejumlah besar Rising Dragon Pills. Selama proses tersebut, ia menemukan bahwa proses penyempurnaan pil tidak hanya sangat sulit, tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Bahkan dengan tingkat penguasaannya saat ini dalam penyempurnaan pil, dia masih memiliki tingkat keberhasilan 30%. Han Li berharap bahwa memurnikan pil ini akan sangat sulit, tetapi dia masih sangat terkejut dengan tingkat keberhasilan yang begitu menyedihkan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pil tahap tempering spasial bahkan lebih sulit untuk disempurnakan. Tidak mengherankan jika dia belum pernah melihat pil sekaliber itu dijual selama pelelangan yang diadakan di Deep Heaven City. Kemungkinan besar ahli penyempurnaan pil hampir tidak bisa menyempurnakan cukup untuk terobosan mereka sendiri, jadi mereka pasti tidak akan menjualnya. Han Li memiliki botol kecil untuk membantunya memelihara lebih banyak buah, dan bahan lain yang digunakan tidak terlalu berharga atau langka. Waktu berlalu melalui siklus penyempurnaan dan pengasingan pil yang berulang. 40 tahun kemudian, Han Li sedang duduk bersila di tanah di dalam ruang rahasia tempat tinggal guanya sambil membuat segel tangan. Cahaya keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan dia berkonsentrasi penuh pada kultivasinya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sensasi yang menusuk tulang, dan dia buru-buru membuka matanya saat dia bangkit. Sepertinya seorang kultivator yang sangat kuat menyapu indera spiritual melewati tempat ini. Mungkinkah? Ekspresi bingung muncul di wajah Han Li. Baginya untuk diserang oleh tekanan spiritual yang luar biasa bahkan melalui lapisan batasan yang dia buat di luar gua,
tempat tinggalnya dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah seorang kultivator yang jauh melampaui basis kultivasinya. Namun, mengapa seorang kultivator integrasi tubuh datang ke pulau yang suram dan tandus seperti ini? Mungkinkah tetua dari ras Tianpeng atau mungkin monster tua lainnya dari ras roh terbang? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benak Han Li, tetapi dia hanya ragu sejenak sebelum membuka pintu batu dan keluar dari ruang rahasia. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di aula tempat formasi besar telah diukir di tanah. Di tengah formasi adalah platform batu, yang di atasnya ditempatkan cermin perunggu heksagonal yang memancarkan cahaya perak redup. Ini adalah batasan Myriad Dragon Bed yang telah dimodifikasi Han Li beberapa kali setelah menguasai jimat surgawi 9 istana. Pembatasan ini tidak hanya dapat mencakup area seluas ribuan kilometer, tetapi juga jauh lebih mendalam. Han Li melangkah maju dan berdiri di tengah formasi sebelum membuat segel tangan untuk melemparkan seberkas cahaya biru ke dalam formasi. Seluruh formasi langsung mulai berdering lalu melonjak ke arah cermin perunggu secara serempak. Begitu cahaya menghilang ke dalam cermin, cahaya perak di permukaannya menyala, dan itu memproyeksikan layar cahaya perak berukuran sekitar 10 kaki. Ada bintik cahaya dengan ukuran berbeda yang berkedip di layar cahaya, dan pandangan Han Li langsung tertuju pada dua titik cahaya paling tajam di sudut layar perak. Apa? Ada dua? Han Li terkejut menatap dua titik cahaya dengan tatapan intens tanpa berkedip. 10 menit penuh berlalu, tetapi dua titik cahaya tetap tidak bergerak sama sekali di layar cahaya, tidak menunjukkan niat untuk mendekati gua tempat tinggal Han Li, tetapi tampaknya juga tidak akan pergi. Han Li menjadi semakin bingung. Kedua makhluk menakutkan ini tidak mengincarnya. Kalau tidak, mereka akan terbang ke sini setelah indera spiritual mereka menyapu gua tempat tinggalnya. Namun, mereka juga tidak berangkat, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya lewat. Dengan basis kultivasi mereka jelas tidak akan muncul begitu saja di sini tanpa alasan untuk mengobrol. Siapa yang tahu jika keduanya adalah teman atau musuh? Saat ini, mereka berdua hanya berjarak beberapa ribu kilometer dari tempat tinggal guanya, dan mereka bahkan bisa menyerangnya dari jarak ini. Dia merenungkan situasi dengan ekspresi muram, lalu melihat ke bawah pada formasi di bawah kakinya, dan dia akhirnya mengambil keputusan. Dia menunjuk ke arah cermin perunggu di atas platform batu, dan cermin itu sedikit bergetar perlahan naik ke udara dan memancarkan cahaya perak. Han Li mulai melantunkan sesuatu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah. Bola esensi darah meledak, berubah menjadi awan kabut merah yang menyelimuti cermin di dalamnya. Cahaya perak melintas di permukaan cermin, langsung menyerap kabut darah. Cermin perak yang berkilauan langsung mengambil warna merah cerah, setelah itu layar lampu perak menghilang, digantikan oleh petak cahaya 5 warna. Pada saat cahaya 5 warna membentuk layar cahaya lain, semburan kabut spiritual putih memancar dari permukaannya. Kabut jatuh dan melonjak sebelum membentuk gambar yang sangat jelas. Segala sesuatu di dalam gambar dimanifestasikan dari kabut. Han Li mengintip ke dalam gambar, dan murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Latar dalam gambar itu sangat familiar, itu adalah area di dekat gunung kecil tertentu yang terletak cukup dekat dengan tepi lautan Black Infernal Mist. Ada dua makhluk dari ras asing yang berbeda berdiri berdampingan di puncak gunung. Sekilas, keduanya tampak agak mirip dengan manusia. Salah satunya adalah seorang pemuda tinggi dan tampan yang tampak berusia 30-an dengan tanduk perak berkilauan di kepalanya. Makhluk lainnya memiliki rambut merah mencapai pinggangnya dengan sepasang mata ikan dan sisik ikan samar di wajahnya. Makhluk ini mengenakan satu set pakaian kulit binatang hijau. Keduanya saat ini sedang melihat ke lautan Black Infernal Mist dan mendiskusikan sesuatu. Gambar yang dimanifestasikan dari kabut putih tidak dapat menyiarkan suara apapun, jadi Han Li tidak dapat mendengar apa yang dikatakan.
Namun, hatinya langsung tenggelam saat melihat kedua makhluk ini, yang jelas bukan dari ras roh terbang. Jika mereka adalah makhluk roh terbang, maka dia bisa muncul di hadapan mereka sebagai murid suci ras Tianpeng, dan kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, hal-hal bisa menjadi jauh lebih berbahaya bagi Han Li sekarang. Lagi pula, semua monster tua ini memiliki kepribadian yang aneh, dan akan menjadi tragedi jika dia dibunuh oleh mereka secara tiba-tiba. Namun, segera melarikan diri dari tempat ini dapat mengingatkan kedua makhluk itu dan mungkin membuat mereka kesal. Tepat ketika Han Li merenungkan apa tindakan terbaik dalam situasi ini, pemuda berjubah putih dengan satu tanduk perak di kepalanya tiba-tiba berbalik menghadap Han Li dari dalam gambar dengan tatapan penuh arti, diikuti dengan ledakan. Cahaya perak yang menusuk meletus dari matanya. Mata Han Li diserang oleh ledakan rasa sakit yang tajam, dan dia buru-buru mundur saat dia menutup matanya dengan waspada. Pada saat yang sama, gambar yang jelas kabur sebelum meledak di tengah kilatan cahaya perak, kemudian hancur menjadi kepulan kabut putih. Han Li berdiri terpaku di tempat dengan ekspresi heran di wajahnya. Gambar yang baru saja dihilangkan adalah sesuatu yang dia bayangkan dengan mengaktifkan secara paksa kemampuan yang dimiliki Myriad Dragon Beast. Melalui penggunaan kemampuan ini, manik-manik yang terkubur di suatu area dapat menyiarkan adegan yang terjadi di area terdekat tersebut kepadanya dengan cara yang sangat rahasia. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda berjubah putih itu akan memiliki indera spiritual yang begitu kuat yang memungkinkan dia untuk mengidentifikasi apa yang dia lakukan secara langsung. Keduanya minimal makhluk tahap integrasi tubuh, dan mungkin saja mereka tahap integrasi tubuh tengah atau akhir. Melihat mereka sudah mengidentifikasi apa yang dia lakukan, haruskah dia segera pergi dari sini? Han Li masih merasa ragu-ragu. Dia tidak berpegang pada harapan palsu bahwa kedua makhluk itu mungkin tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia takut melarikan diri dengan sembrono bisa membuat malapetaka. Saat Han Li bergulat dengan konflik internal, cahaya perak perlahan memudar dari mata jubah putih yang berada ribuan kilometer jauhnya. "Apakah kamu menemukan sesuatu, rekan Daoismin?" tanya si rambut merah. "Seseorang memata-matai kita menggunakan semacam batasan, tapi aku sudah menggagalkan upaya mereka." "Namun, batasan ini agak menarik," jawab pemuda berjubah putih sambil tersenyum sebelum membuat gerakan meraih ke arah tertentu. Manik putih yang terkubur jauh ke dalam tanah muncul sebelum mendarat di genggamannya. Dia memegang manik-manik itu dekat dengan matanya dan dengan hati-hati memeriksanya sambil mendecakkan lidahnya dengan heran. "Aku tidak berpikir aku akan menemukan harta pengawasan yang dibuat dengan rumit di tempat seperti ini. Itu adalah harta dari kaliber yang sangat rendah, namun sangat praktis. Ada sangat sedikit harta dari sifat dan kualitas ini bahkan di antara dua ras kita. Pujian cemerlang datang darimu, Kak Min. Pasti ada lebih dari satu manik-manik yang terkubur di sekitar sini kan?" Si rambut crimson sedikit goyah sebelum menyapu indera spiritualnya ke area terdekat. Cahaya spiritual kemudian melintas di matanya, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di suatu tempat yang sangat jauh sebelum juga membuat gerakan meraih. Dengan demikian, Myriad Dragon Bat lainnya ditembakkan sebelum mendarat di genggamannya. Makhluk berambut merah kemudian bergoyang sebelum menghilang lagi, lalu kembali di tempat dia berdiri sebelumnya. "Ini memang agak unik, tapi aku merasa pujianmu tidak beralasan. Kedua ras kita pasti memiliki harta pengawasan yang lebih baik yang kita miliki." Makhluk berambut merah itu terkekeh dingin ketika cahaya biru melintas dari telapak tangannya, dan manik itu membeku sebelumnya meledak menjadi pecahan es kecil. "Saya pikir berbeda, Saudara Jian. Memang benar bahwa ras kita memiliki harta yang sama, dan bahwa harta ini memiliki berbagai kekurangan,
tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa kecakapan penyempurnaan alat dari makhluk roh terbang tampaknya jauh melampaui dari desas-desus yang beredar. Tampaknya penilaian ras roh terbang yang dibuat oleh kedua ras kita sedikit tidak akurat, jawab makhluk berjubah putih itu dengan suara tenang. Oh, kalau begitu, kenapa kita tidak menangkap makhluk Flying Spirit itu dan menginterogasinya? Si berambut merah berkata dengan senyum sinis. Lupakan saja, kita di sini untuk berkorespondensi dengan ras roh terbang untuk pertama kalinya, bukan untuk menyatakan perang terhadap mereka. Kita akan dapat menilai tingkat keterampilan penyempurnaan alat perlombaan roh terbang begitu kita memasuki wilayah inti mereka, jadi tidak perlu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, makhluk ini memiliki basis kultivasi yang layak, jika dia terkait erat dengan salah satu monster tua dari ras roh terbang, maka kita mungkin menggali lubang untuk diri kita sendiri dengan menangkapnya. Selain itu, kita menemukan hadiah yang tak terduga bukan. Pria berjubah putih itu mengalihkan pandangannya ke arah kabut hitam di kejauhan dengan tatapan serakah di matanya. Hehe, kamu benar, Saudara Min. Makhluk roh terbang ini benar-benar menyia-nyiakan sumber daya yang berharga, aku tidak percaya mereka meninggalkan roh sejati Yin Qi yang begitu berharga di sini tanpa ada yang menjaganya. Meskipun, itu tentu hal yang baik untuk kita, kata si rambut merah. Makhluk roh terbang normal mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi tidak mungkin monster tua dari ras roh terbang itu tidak tahu untuk apa kabut ini digunakan, jadi kita harus lebih berhati-hati. Sejujurnya, jika memang demikian bukan karena kita benar-benar membutuhkan barang ini sekarang, saya benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah tambahan di wilayah ras roh terbang, kata pria berjubah putih dengan suara ragu-ragu. Haha, apakah kamu takut ras roh terbang akan berani menyerang kita, Saudara Min? Kita di sini atas nama dua ras kita. Orang tua bangka itu tidak akan berani menyentuh kita kecuali mereka menginginkan seluruh ras roh untuk dihapus dari wajah alam roh. Bahkan jika kita mengambil Yin Qi ini dari tempat ini, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Mungkin, namun, saya tidak yakin apakah kami beruntung atau tidak beruntung. Kami mendeteksi bahwa area ini adalah tempat pedang tebasan roh surgawi yang mendalam muncul, tetapi setelah datang jauh-jauh ke sini dan melakukan pengorbanan darah, kami tidak dapat memanggil harta karun surgawi yang mendalam. Jika bukan karena imam besar dari ras kita melakukan pertarungan ramalan lagi, kita bahkan tidak akan tahu bahwa harta itu telah dibawa ke wilayah ras roh terbang. Kalau dipikir-pikir itu cukup aneh. Mungkinkah makhluk roh terbang mendapatkan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam sebelum kita? Pria berjubah putih itu menghela nafas. Kemungkinan besar begitu. Kalau tidak, itu pasti salah satu ras yang lebih kecil yang mengamankan harta karun itu, lalu membawanya ke ras roh terbang. Apapun itu, tidak ada bedanya bagi kita, makhluk berambut merah itu terkekeh. Sungguh merepotkan harus memindahkan orang ke seberang lautan. Kalau tidak, kami hanya akan mengambil pedang dengan paksa. Sedikit niat membunuh melintas di mata pria berjubah putih itu. Memang, jika ras Jiaoqi Anda dan ras Raja Laut kami dapat mengerahkan bahkan 1/10 dari pasukan kami akan dapat dengan mudah menghancurkan ras seperti ras roh terbang. Namun, karena jarak yang sangat jauh yang memisahkan, kami harus melakukan negosiasi terlebih dahulu. Ras roh terbang lebih baik menuruti keinginan kita, kalau tidak, makhluk berambut merah itu tertawa menyeramkan. Baiklah, karena tidak satu pun dari kita ingin menyerah pada roh sejati Yin Qi ini, maka mari kita mulai segera. Setelah itu, kita akan mengunjungi tutua ras roh terbang itu, si jubah putih itu mendesah. Haha, itu bagus, Kak Min. Pria berambut merah itu terkekeh sebelum tiba-tiba menggosok kedua tangannya. Gelombang riak biru segera berkembang biak dari tubuhnya, meluas hingga menutupi area seluas beberapa ratus hektar dalam sekejap mata, hampir meliputi seluruh langit.
Cahaya spiritual kemudian menyala, dan riak biru langsung berubah menjadi gelombang biru. Makhluk berambut merah itu kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan labu yang berkilauan dan bening setinggi beberapa inci, lalu dengan lembut menggoyangkannya ke arah ombak. Serangkaian ledakan gemuruh yang keras meletus saat ombak di sekitarnya mulai berputar-putar di sekitar labu sebelum naik setinggi beberapa ratus kaki, sehingga benar-benar menyelimuti makhluk berambut merah di dalamnya. Pria berjubah putih tersenyum setelah melihat ini sebelum tiba-tiba meletakkan tangan ke atas kepalanya sendiri, diikuti hembusan angin biru yang menderu keluar dari kepalanya. Angin itu kemudian membengkak secara drastis hingga beberapa puluh kaki hanya dalam beberapa kedipan sebelum melonjak ke langit. Teriakan panjang yang menusuk seluruh langit meletus dari dalam angin kencang, dan angin tiba-tiba menghilang. Makhluk biru bertanduk aneh yang tingginya lebih dari 1000 kaki muncul di udara. Makhluk itu memiliki satu tanduk perak panjang di kepalanya dan mulut penuh taring tajam. Ada baju zirah biru menutupi tubuhnya, dan bagian atas tubuhnya panjang dan kurus sedangkan bagian bawahnya pendek dan gemuk. Itu memegang pisau hitam aneh di satu tangan sambil memegang botol batu giok biru di tangan lainnya.